Apa itu hukum Marawis? Marawis merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Warisan berdasarkan pengertian di atas tidak hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan harta benda saja, namun termasuk juga yang non-harta benda. Dasar hukum mawaris. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Islam, saling mewarisi di antara kaum muslimin hukumnya adalah wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Ayat-ayat tentang mawaris terdapat berbagai surat, seperti dalam surat An-Nisa ayat 7-12 dan ayat 76, surat An-Nahl ayat 75 dan surat Al-Ahzab ayat 4. Yang kedua, As-Sunnah. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud dan Abdullah bin Amr, maka mempelajari ilmu faraid adalah fardu kifayah. Artinya, semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraid dengan segala kesungguhan. Yang ketiga, posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia. Hukum kewarisan Islam di Indonesia merujuk kepada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, mulai pasal 171 diatur tentang pengertian pewaris, harta warisan dan ahli waris. Kompilasi hukum Islam merupakan kesepakatan para ulama dan perguruan tinggi berdasarkan Impres nomor 1 tahun 1991. Yang masih menjadi perdebatan hangat adalah keberadaan pasal 185 tentang ahli waris pengganti yang memang tidak diatur dalam fikih Islam. Yang pertama, ahli waris. Jumlah warisan yang dapat diterima dari seseorang yang telah meninggal ada 25 orang. 15 orang berasal dari pihak laki-laki yang disebut dengan ahli waris ashabah, dan 10 orang ahli waris dari pihak perempuan yang disebut ahli waris zawil furud. Yang kedua, syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang untuk mendapat warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwarisi, walaupun kematian tersebut berdasarkan vonis pengadilan. Misalnya, hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia. Yang ketiga, ahli waris hidup pada saat orang yang memberikan warisan meninggal dunia. Jadi, jika seorang wanita mengandung bayi, kemudian salah seorang anaknya meninggal dunia, maka bayi tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal itu, karena kehidupan janin telah terwujud pada saat kematian saudaranya terjadi. Sebab-sebab menerima harta warisan. Yang pertama ada nasab atau keturunan, yakni kerabat, yaitu ahli waris yang terdiri dari bapak dari orang yang diwarisi atau anak-anak berserta jalur ke sampingnya, saudara-saudara berserta anak-anak mereka, serta paman-paman dari jalur bapak berserta anak-anak mereka. Yang kedua, pernikahan, yaitu akad yang sah yang menghalalkan berhubungan suami istri, walaupun suaminya belum menggauli serta belum berduaan dengannya. Suami istri dapat saling mewarisi dalam talak raj'i selama dalam masa iddah dan bain. Yang ketiga ada walak, yaitu seorang yang memerdekakan budak laki-laki atau budak wanita. Jika budak yang dimerdekakan meninggal dunia sedang ia tidak meninggalkan ahli waris, maka hartanya diwarisi oleh yang memerdekakan itu. Yang keempat, sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama, kekafiran. Kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi kerabatnya yang muslim. Yang kedua, pembunuhan. Jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja, maka pembunuhan tersebut tidak bisa mewarisi yang dibunuhnya. Yang ketiga, perbudakan. Seorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagiannya. Misalnya jika seorang majikan menggauli budaknya hingga melahirkan anak, maka dari anak majikan tersebut tidak dapat diwarisi atau mewarisi.
Yang keempat ada perzinaan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinaan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Ia hanya dapat mewarisi dan diwarisi ibunya. Yang kelima ada li'an. Anak suami istri yang melakukan li'an tidak dapat mewarisi dan diwarisi bapak yang tidak mengakuinya sebagai anak. Yang kelima, ketentuan pembagian harta warisan. Pembagian harta warisan dari seorang yang meninggal dunia merupakan hal yang terakhir dilakukan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum harta warisannya dibagikan. Selain pengurusan jenazah, wasiat dan hutang si mayatlah yang harus terlebih dahulu ditunaikan. Dalam Al-Quran terdapat ayat menegaskan bahwa pembagian harta warisan dilaksanakan setelah penunaian wasiat dan utang si mayit. Ahli waris dalam pembagian harta warisan terbagi dua macam, yaitu ahli waris zawil furud dan ahli waris ashabab. Ahli waris zawil furud mendapatkan setengah bagian suami jika istri yang meninggal tidak ada anak laki-laki, cucu perempuan, atau anak laki-laki dari anak laki-laki. Anak perempuan jika tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan. Cucu perempuan jika sendirian, tidak ada cucu laki-laki dan anak laki-laki. Saudara perempuan sekandung jika sendirian, tidak ada saudari laki-laki, tidak ada bapak, tidak ada anak atau tidak ada cucu dari anak laki-laki. Saudara perempuan sebapak sendirian, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada bapak atau cucu laki-laki dari anak laki-laki. Mendapatkan 1/4 suami jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Istri jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Mendapatkan 1/8 bagian. Yang berhak mendapatkan 1/8 bagian adalah istri. Mendapatkan 2/3 bagian jika 2 anak perempuan atau lebih tidak ada anak laki-laki, 2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. Mendapatkan 1/3 bagian ibu jika meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki tidak memiliki 2 saudara atau lebih, baik laki-laki atau perempuan. 2 saudara seibu atau lebih, baik laki-laki atau perempuan, jika yang meninggal tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Mendapat 1/6 bagian jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki. Nenek jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya. Bapak secara mutlak mendapat 1/6 baik orang yang meninggal memiliki anak ataupun tidak. Kakek jika tidak ada bapak. Ahli waris asabah. Ahli waris asabah adalah perolehan bagian harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furud yang 6. 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, dan 1/8. Tetapi mengambil sisa warisan setelah ashabul furud mengambil bagiannya. Ahli waris asabah bisa mendapatkan seluruh harta warisan jika ia sendirian, atau mendapatkan sisa warisan jika ada ahli waris lainnya, atau tidak ada mendapat apa-apa jika harta warisan tidak bersisa. Contoh soal. Langkah apa saja yang harus diperhatikan sebelum menghitung pembagian waris? Langkah yang harus diperhatikan sebelum menghitung pembagian waris yaitu perhatikan susunan ahli waris. Apakah ada yang terhalang atau tidak menerima waris? Bedakan ahli waris zawil furud dan asabah. Bila ada ahli waris asabah lebih dari satu kelompok, maka ahli waris yang lebih jauh keberadaannya dari yang meninggal menjadi ahli waris zawil furud. Soal nomor 2, diketahui harta warisan 24 triliun, bagian masing-masing ahli waris, istri 1/8, 2 anak perempuan, bagian 2/3, ayah asabah, dan paman terhijab oleh ayah. Asal masalah adalah 24, sehingga pembagian menjadi istri 1/8 kali 24 sama dengan 3. Jadi 3
dibagi 24 dikali 24 triliun sama dengan ibu mendapatkan 3 triliun. 2 anak perempuan 2/3 dikali 2/4 sama dengan 16. Jadi 16/24 dikali 24 triliun menjadi 16. Jadi bagian masing-masing anak perempuan 16 dibagi 2 sama dengan 8 triliun. Ayah atau sebagai asabah 24 dikurang 3 tambah 16 sama dengan 5. Jadi 5/24 kali 24 triliun sama dengan ayah mendapatkan 5 triliun.